kathah tiyang ananging secara manusiawi Bapak Abraham niku nggih nggadahi manah ingkang kadang kala nggih sedih, nggih cuwo, nggih nggadahi penggalian ingkang meh sami kados punika. Ananging Bapak Abraham kaliyan Ibu Sarah niku anggenipun bebrayan menika sampun dangu. Mangga dereng dipun paringi putra. Wonten niki dipun uji kaliyan Gusti Allah. Sampika kita bayangkan kita piyambake mawon. Menawi kita kagungan putra namung setunggal, anak-anak kita menika sakit. Mana kita kados pundi ibu kula yo kesuwen. Kados pundi nek sakit mawon sakit kesandung ngoten. Kesandung tiba. Nggih. Pun panjenengan udah mau apa piye nggih pun kata-kata nganipun ngendika to. Kurang hati-hati mangga larenipun dipun dukani. Lah malih menawi padahal anggenipun Abraham anggenipun didik putranipun menika nggih kelangkung napa nggih sae pendidikanipun dumateng Iskak menika. Iskak penurut menapa ingkang dipun kersakaken tiyang sepuhipun namung nderek pokokipun lari kang bangun turun dumateng tiyang sepuhipun. Garis besaripun kemawon dados imanipun Abraham kauji dening Gusti Allah kapure ngorbanaken putra satu-satunya anak harus dikorbankan, diberikan kepada Tuhan. Ini walaupun Abraham tidak diberitahu, bahkan diajak naik gunung, disuruh membawa kayunya, ditanya untuk apa, ini Bapak membawa kayu, sudah nanti di sana kita akan tahu, pokoknya ini perintah Tuhan harus kita laksanakan. Iman Abraham memang sungguh-sungguh besar di hadapan Tuhan. Kepercayaannya memang bulat mutlak, tidak seperti kita. Kita memang seorang beriman, kita orang beriman. Namun iman kita belum apa-apanya kalau dibandingkan dengan Bapak Abraham. Abraham selalu menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu Tuhan menginginkan supaya anaknya dikorbankan. Proses ini yang menjadikan pikiran dari Bapak Abraham, bukan kok langsung dikorbankan begitu diajak, enggak, tapi prosesnya, panggilannya untuk mengorbankan anaknya ini juga melalui proses. Bapak Abraham juga merasakan bagaimana ada perasaan merasa kecewa, merasa bagaimana ini anak yang sebenarnya secara manusiawi, anak yang sebenarnya saya minta dari Tuhan, tapi sekarang mau diambil Tuhan dengan saya yang harus menyembelih sendiri. Kalau dengan perasaan seperti itu secara manusiawi mesti merasa sedih dan merasa kecewa. Namun karena keimanan Abraham yang menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaan di sini, kalau kita ini posisinya seperti Abraham, apa yang harus kita lakukan dan diberi penjelasan. Ini saya pribadi ya Bu. Kalau saya pribadi, karena iman saya mengimani Tuhan dengan segenap hati. Namun kalau Tuhan mengatakan anakmu tak jaluk, kudu dipersembahkan kepada saya kira mengkene ndodok atine kaya surai soambekan. Walaupun itu pemberian dari Tuhan dikembalikan kepada Tuhan. Ning Gusti menawi parang menika mbok mboten anak kula yang dipun korbanaken. Ini secara manusia. Terus awrat menawi napa nggih? Patuladan menika awrat sangat. Patuladan imanipun Abraham menika kan dituladanipun kita tiyang pitados menika penuh pengorbanan ingkang awrat sangat. Awit menapa karena anak satu-satunya yang dicintai, dia berdoa dengan kesungguhan hati, diberi, sudah dewasa, diminta lagi dengan cara disembelih. Tidak dengan wajar loh, tidak dengan merasa sakit, dengan apa? Ya, jadi ya, kalau saya di posisi Abraham, saya tidak mampu. Bahkan saya tidak kuat, tidak tega. Walaupun entah
dengan mungkur, dengan apa, dengan harus saya lakukan seandainya saya lakukan. Tapi ya kalau boleh Tuhan, saya saja yang dikorbankan daripada anak saya. Mesti kalau orang tua seperti itu. Oh nek loro mbok nek iso ki nek sing loro ki mbok nek tak cilik mbok aku wae sing loro ora seperti ini. Jadi kalau saya Bu garis besarnya, kalau saya belum bisa seperti Abraham. Matur nuwun Bu Is. Kalau saya juga sama Bu. Kalau saya di posisi Abraham, apakah saya bisa melakukan? Ternyata tidak bisa. Ada yang menambah lagi? Lanjut yang nomor 2 atau monggo? Kalau nomor 1 tidak, lanjut monggo sharing ya nomor 2. Nanti terakhir Bu Deni semua Bu. 1, 2, 3. Merangkum maksudnya. Nanti merangkum. Nomor kalih monggo sinten? Coba ceritakan bahwa dalam kehidupan iman saudara pernah diuji bagaimana menghadapi hal tersebut. Ada yang mau sharing dengan kita? Bu Tardi? Biasanya Bu Tardi mau cerita. Mau mic-nya Bu? Bu Tardi? Kalih Bu Ismoyo nggih. Kalih Bu Ismoyo. Matur nuwun paripun wekdal. Kula mriki nyumpanaken menawi matur basa Indonesia niku makrif ajrih nek salah. Nggih, maksudipun saderepipun nika saged cerita pengalaman ingkang kita lampahi nggih menika pendherek Gusti. Saestunipun lelapan gesang menika ngantos ing wekdal menika kakak sangat. Ingkang sisah wonten ingkang bilang wonten. Lah menika ingkang kula uji ketaatan kita kaliyan Gusti. Kula nika cerita kula nggih. Kula nika nglampahi dinas sampun kathah, sisah sampun kathah. Ingkang kula rasaken wekdal penderitaan sakdangunipun kula pisan menika kula ngrawat bapak donya 7 tahun setengah. Menika kanthi rila sinangsa kula menika makarya kanthi sedih kula pitados bilih kula wonten ingkang dampingi. Kula pitados bilih kula menika wonten kegiatan saking Gusti amargi menapa. Ingkang kula adepi menika saestu wonten ingkang nyediakaken sanget kula boten tiyos mawon nangis. Nek kula pitados sinasa kula lampahi kanthi tulung ingkang tumetes kula kegiatan tetep kula pitados kaliyan Gusti. Amargi menapa menawi wonten ngajengipun bapakipun menika kula ngantos nangis. Mangke kula bingung pikiran bapakipun kanthi wonten papan sanes menika kula utah akan sedaya nanging mangke harus digantos pepajan. Gusti mari kula kedah kepungkur kula kedah menika injih menika kegiatan kula wonten nasanipun Gusti. Dados ibu-ibu bapak ingkang sanika sampun rumaos lansia menika sedaya perjalanan kita lampahi kanthi ikhlas, kita sumarah, kita pitados bilih kita menika kagungan kegiatan wonten nasanipun Gusti. Sedaya ingkang kita lampahi kita pasrahaken kemawon kaliyan Gusti kanthi tulus amargi kathah kekirangan kita wonten nasanipun Gusti pramila kita kedah langkung celak saya sepuh saya celak kaliyan Gusti. Matur nuwun Bu Ali. Matur nuwun Bu. Jadi intinipun berserah dan
lebih dekat dengan Tuhan ketika kita dalam ujian. Mungkin Bu Ismoyo mau menambahkan? Monggo. Terima kasih waktunya pada kami untuk menambah sedikit pengalaman yang saya rasakan pada waktu saya masih hidup dan diuji oleh Tuhan. Belum lama, kira-kira 1,5 tahun, pribadi saya ada masalah anggota badan saya yang tahu-tahu saya itu menderita penyakit di dalam perut saya. Dalam perut saya ada penyakit. Padahal setiap saat saya aktivitas biasa saja sama teman-teman. Kalau ketemu di lapangan, di pertemuan, ini saya banding-bandingkan karena penyakitnya itu di perut. Saya tidak merasakan apa-apa. Bukti Pagi itu sering saya bandingkan dengan perut saya. Ketemu kok saya gede tipis kok. Lah mungkin ya kok gede darah apa-apa. Tapi saya juga nggak mengeluh apa-apa, tidak ada rasa sakit sedikit pun. Tapi lama-lama kalau saya pakai kaos mau olahraga kok ketok nyempris gitu nah kan kurang pede ya, biasanya nggak ketemu orang nyempris kamu kok ketok nyempris. Nah lama kok kurang pede, lalu tidak ada yang, kalau bapaknya anak-anak saya itu saya cerita itu preso mau juga preso gue kayak ngerti penyakitnya. Nah saya itu nggak ada rasa sakit apa-apa kok preso rasanya diperiksa apa ternyata lah. Aja pada waktu itu hampir suruh hujan lagi. Kok terbuka saya itu pikiran saya ke dokter. Lalu saya berangkat ke dokter sendiri, ke dokter Rini. Mau diantar sama Mbah Kakung itu saya, wis aku dhewe ae nek kodan-kodanan aku dhewe ora wong tuwek-tuwek do kodanan kabeh. Saya sendiri berangkat sendiri. Padahal waktu itu hujan. Dokter ini rumahnya itu Wirid, di Wirid. Nah, saya ke sana diperiksa oleh dokter ini. Ada keluhan apa Bu? Loh saya kok begini ya Mbak? Karena saya tidak manggil dok kan biasa karena itu usia anak saya. Kok saya merasakan tidak ada keluhan apa-apa, tapi saya rasakan perut saya itu kelihatan tambah buncit itu gimana ya Mbak? Langsung diperiksa oleh dokter ini. Lalu dia menjawabnya begini, kayaknya ada sesuatu Bu di perut Ibu yang mungkin yang mudah-mudahan nggak apa-apa itu ngerem-ngeremiati saya berapa nih cara manggil kasih sakitipun apa Mbak? Ketinggalipun wonten daging tumbuh ingkang wonten saklebeting padaran pun Ibu daging tumbuh. Kok kula mboten wonten keluhan napa-napa, mboten nate ngraosaken sakit, mboten pegel, mboten mual. Padahal ada penyakit kan biasanya merasa sakit ya, itu tidak merasa sakit. Ketinggalipun ngaten Bu menawi Ibu kirang sreg menika pun USG kemawon wonten rumah sakit. Menawi wonten mriki kula boten saged wonten alatipun. Lajeng kula minta rujukan gandeng dokter keluarganya itu dokter Cahyono. Mbak Rini itu menyarankan kalau Mbak Rini bisa nggak ngasih rujukan ke saya, kan Ibu punya dokter keluarga sendiri, nanti saya tidak dikira gimana, saya pokoknya kurang enak sama Pak dokter Cahyono gitu. Sekarang ke dokter Cahyono saja minta rujukan. Aceh saking mrikono kula bablas mantuk mengeluh sama keluarga. Moko pedalu niku antawis jam 7:30 dek Gremes ijen. Kula ngangge mantul dengan ngono pun tenang saja. Tuhan yang nuntun ngampini kula dumugi griya. Dumugi griya musyawarah keluarga, besok kita minta rujukan ke dokter Cahyono. Lajeng sabenipun malih kula sowan dokter Cahyono. Dokter Cahyono menapa Ibu sampun periksa menawi wonten penyakitipun.
Menika badhe periksa Pak. Kula nggih mboten matur nek kula ning dokter ini nggih, nggih dikira kondisi kok rangan aku langsung dokter ini ada. Lah, kula langsung mangke kula badhe periksa dateng rumah sakit. Pramila-pun kula nyuwun rujukan saking Pak Dokter mriki ya. Dipun paringi menika maringi kersanipun kula menika pun gawe dateng rumah sakit Islam. Maka ke rumah sakit Islam di samping ado, ya, kayak mriki ado. Tur kula zaman semonten kan anak kula Mbak Ambar, Mbak Andri dereten beliau namung kalian putu gagas menika. Maka putu kula nyambut damel ten Pati Rini. Lajeng kula matur kalih dokter. Upami dokter kula menika gandeng putu kula nyambut Panti Rini. Kula nyuwun rujukan dhateng Panti Rini saged menapa mboten. Nggih pun cobi nggih Bu, mangke saged syukur menawi mboten nggih kedah dateng rumah sakit Islam karena lain wilayah kok Bu. Lah pramila kula tempuh. Lah egoipun kaliyan putu kula menika pun egohaken nyuwun kaliyan dokter Panti Rini. Jaripun nggih kedah dateng rumah sakit Islam nih putu kula nyuwun wonten Panti Rini. Sasampunipun wonten Panti Rini dipun USG, benar-benar ada penyakitnya. Benar-benar ada penyakitnya yang harus segera diangkat. Nah, menika Pak Coben nggih. Nah, Pak Coben itu berarti disampel wong ora ngrasake lara kok ning penyakite. Nah, lajeng kula nggih, lah saenipun kados pundi dong. Saenipun tidak diangkat menika Bu, diambil penyakitnya. Wis kula manut kaliyan dokter kemawon. Kados pundi mangke kersanipun kula nggih mboten nggadahi raos sakit utawi tinggal jangan kalau sehat. Lajeng menawi saged Dok gandeng menika wonten rumah sakit desa. Andharekan nyaranaken dokter Panti Rini. Kalau nanti di rumah sakit Islam ibu itu penyakitnya sekali operasi itu belum tuntas karena ini penyakitnya sudah agak membesar dan harus diangkat. Ya, terus tambah deg-degan to nggih. Nanti gedene semene ora krasa kok darine penyakitnya membahayakan. Sampun kok manut dokter kemawon. Lajeng putu kula menawi kan usul. Kalau saya boleh usul Dok, minta dirujuk ke Panti Rapih saja. Ini satu wilayah dari Panti Rini ngaten lho. Oh, ya coba nanti saya telepon dulu ke Panti Rapih. Lajeng dokter punya telepon bisa. Hanya bisa kula ajeng seneng dan sing tak suwun ki iso ning Panti Rapih. Sakit Islam ki ado berani iso nunggu anaknya ado kabeh. Nah, menika lajeng pun rujuk dhateng Panti Rapih. Sak wonten Panti Rapih dokteripun gumun kan. Penyakit sudah segini besarnya kok ibu nggak merasa sakit. Nah kalau memang saya itu nggak sakit, ngeten-ngeten ini mboten terasa sakit nih, dokternya gumun. Nah ibu betul-betul orang hebat ini, kuat ini ibu ini. Besok hari ini ibu kedah operasi, ditentukan harinya sudah ditentukan. Anak lo telepon mantuk. Begitu saya telepon mantuk nenggo kula wonten rumah sakit menika. Lajeng pun operasi selama 3 jam. Dari jam 3 sampai jam 6 itu saya baru sadar dan dibawa ke ruang perawatan. Itu penyakitnya ternyata besarnya itu sudah 3 kilo. 3 kilo. Segede kepala bayi itu masih gede lagi. Nah, kalau benar kalau sakit Pak, bingung banget. Itulah keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang harus saya terima. Bon, kula menika saya yakin pitados bilih Gusti menika tansah ngampingi, tansah berkahi, lan tansah maringi menapa ingkang tansah kita suwun. Saya percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kehidupan kita masing-masing. Sampai hari ini penyakit saya sudah sembuh. Matur nuwun puji Tuhan. Ngaten Bu.
pengalaman kula terus. Matur nuwun Bu Is. Wah, luar biasa nggih. Pengalamannya benar-benar luar biasa nggih. Karena iman ya, karena iman dan berserah pada Tuhan dan selalu berdoa sehingga Tuhan akan memberi kesembuhan dan penyakit apapun itu tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk sembuh. Kita lanjutkan yang ketiga nih. Berikan penjelasan bahwa iman menjamin keselamatan, beri bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari. Monggo Bu Tentrem. Niki mboten cap-cip lho Bu. Mungkin nek kula tawarke ya mung meneng wae doan. Nah, tunjuk-tunjuk wae. Monggo, nggih. Nggih, matur nuwun Bu Ari, paripun wekdal. Nomor 3. Nomor 3. Berikan penjelasan bahwa iman menjamin keselamatan, bagi bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kami pengalaman, kurang lebih pengalaman kehidupan saya. Saat COVID kemarin, anak saya yang pertama di Jakarta itu terkena COVID, dan saat itu pas menakutkan sekali. Situasinya prim-prim sangat. Di Koro, Desa Jagung menikah, setiap yang kena itu meninggal, banyak sekali yang meninggal. Saat itu kita semua ketakutan. Nah, pas saat itu juga anak saya itu kena Bu. Pertama kali dia itu merasa badannya panas. Bu, aku kok ada mari-mari ya Bu. Terus badannya panas. Dia merasakan pusing, batuk. Saya sudah beragam. Iki kok tadi kita yang penuh yo. Tapi saya diam saja. Saya hanya semoga tapi kok gejala-gejala yang diceritakan di dalam itu waktu kemarin itu semuanya mengetahui gejalanya hari ini. Nah itu semua gejala itu dilalui anak saya. Dan saya terus dia itu sampai tidak bisa ngomong. Itu sampai batuk, berdahak, sampai diare, itu semuanya pokoknya dilalui. Nah, terus anak saya itu temannya pulang dari kantornya, dari aku itu juga terkena karena merawat sama anak saya itu. Terus beli apa itu Bu? Alat yang untuk mendeteksi ini. Ternyata dia kena juga. Nah, anak saya itu diberikan alat itu juga dia kena. Saat dia merasa kena, dia itu sangat ketakutan Bu. Karena setiap yang kena itu meninggal kemarin itu, setiap yang kena pasti meninggal. Saat itu anak saya kena itu dia nangis sampai. Halaman 31. Untuk judulnya atau temanya adalah imanmu telah menyelamatkan engkau, dari Markus 5 ayat 21 sampai 34. Bapak Ibu, kita akan mulai dengan menyanyikan pujian dari lagu Sari Simorangkir, Bersamamu Bapa. Yang ngapunten adanya itu. Bersamamu Bapa.
Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang berkata dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih, karunia dan perlindungan-Mu kami dapat menyelesaikan segala pekerjaan kami dari pagi hingga sampai sore hari ini. Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau telah pimpin kami dari rumah kami masing-masing sampai di gereja Pepadan Mutian ini dalam keadaan selamat, tiada kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, kami akan mengadakan PA gabungan. Tuhan sertai, Tuhan berkati, bukakan hati kami, kiranya Roh Kudus yang berkarya, sehingga dalam PA ini kami mengetahui apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu, dan dapat menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi rekan kami yang tidak bisa hadir karena kegiatan yang lain. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sertai apapun aktivitas dan kegiatannya. Ya Tuhan, kalau ada yang sakit juga kiranya Tuhan sembuhkan. Kalau masih ada yang dalam perjalanan, kiranya Tuhan sertai sampai di tempat ini dalam keadaan selamat. Tuhan Yesus berkati kegiatan hari ini dari awal sampai akhir nanti. Jika ada dosa serta kesalahan yang tidak berkenan di hadirat-Mu, kiranya Tuhan ampuni. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, untuk judulnya atau temanya adalah imanmu telah menyelamatkan engkau. Mari kita buka dari Markus ya. Dari Markus 5 ayat 21 sampai 34. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di layar, coba nggak? Besar atau enggak? Kelihatan betul ya? YA 21 sampai 34 saya mulai duluan ya. 21 judulnya adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. 21 Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya.
dulu ke renungan ya Bapak Ibu. Monggo menyimak, ini akan saya bacakan renungannya. Iman adalah percaya. Iman adalah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati oleh Roh Kudus, yang menghidupkan dan memandu semua kemampuan kita menuju satu tujuan. Kita harus berdoa untuk memiliki iman dan supaya iman kita bertumbuh. Iman kita juga akan diperkuat dengan selalu mengingat janji-janji Kristus yang berulang kali diucapkan, bahwa doa-doa kita kepada Bapa dalam namanya pasti akan dijawab kalau kita memintanya dengan iman dan percaya sewaktu kita memintanya. Lihat dari Matius 7 ayat 7, Lukas 11 ayat 9, Yohanes 14 ayat 13, 15, 16, Yakobus 4 ayat 2, 1 Yohanes 3 ayat 22 dan 5 ayat 14, Lukas 11 ayat 10. Iman didefinisikan sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dari Ibrani 11 ayat 1. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengarungi dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malahan sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar. Percaya itulah yang utama. Kalau kita percaya pada sesuatu, pasti kita menjalankannya, entah apapun itu. Dalam segala hal di tengah kehidupan ini dibutuhkan kepercayaan. Jika kita berjalan malam dengan mengendarai sepeda motor atau mengemudikan mobil, banyak jurang yang kita lewati. Tetapi karena kita percaya bahwa kita pasti selamat, maka kita berani melaluinya. Demikian pula ketika kita jalan malam sendirian, kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, sehingga kita selamat, barulah kita melakukannya. Jadi kepercayaan itulah yang membebaskan dan menyelamatkan kita. Dalam Injil hari ini ada 2 peristiwa penyelamatan yang terjadi. Peristiwa pertama yakni penyembuhan wanita sakit pendarahan, dan peristiwa kedua adalah menghidupkan anak Yairus. Kedua keajaiban ini mempunyai maksud yang sama, yakni bahwa dengan iman kita diselamatkan. Padahal mereka telah melakukan segala daya upaya dalam hal-hal yang insani untuk memperoleh penyembuhan, tetapi hasilnya tidak ada. Kehadiran Yesus sungguh-sungguh membawa perubahan dan keselamatan. Dalam keadaan yang tak terduga, keselamatan itu datang di tengah-tengah mereka. Mengapa mereka bisa selamat? Karena mereka beriman bahwa dengan campur tangan Yesus, semua derita dan penyakit akan disembuhkan. Hal ini sangat jelas dikatakan oleh Yesus, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ibu-ibu, bapaknya berapa ini? Bapak Ibu, pada siang hari ini kita sudah membaca renungan bahwa yang utama itu adalah kepercayaan kita, iman kita pada Tuhan. Kadang saat kita sakit itu kita malah kepercayaan kita kurang, karena kita malah lupa berdoa, karena sakit itu malah adu iyung, sehingga
lupa berdoa, kadang seperti itu. Sehingga sampai agak mungkin lama baru kita ingat, oh iya kita harus berdoa, percaya dengan iman, sehingga Tuhan akan memberikan kesembuhan. Ya, sebelum ada ke pokok diskusi, kita nyanyikan dulu lagi nih Bapak Ibu, lagu yang bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
diberikan kurang lebih 70 tahun. Kemudian ada perintah dari Allah untuk mengorbankan anaknya atau Ishak sebagai korban sembelihan. Kalau saudara di posisi Abraham, apa yang akan dilakukan dan beri penjelasan. Dan yang kedua, coba ceritakan bahwa dalam kehidupan iman saudara pernah diuji bagaimana menghadapi hal tersebut. Dan yang ketiga, berikan penjelasan bahwa iman menjamin keselamatan, beri bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari. Monggo Bapak Ibu, sinten sing akan berbicara. Sinten, monggo. Ya nomor 1 mungkin kalau kita di posisi Abraham apa yang dilakukan? Apakah kita akan punya iman sebesar imannya Abraham? Monggo. Yang dari Dakom yang jauh-jauh dulu. Monggo Bu. Yang lain dulu baru yang pertama. Coba ya. Abraham adalah seorang ayah dari Ishak. Kelahiran Ishak sudah dinantikan kurang lebih 70 tahun. Kemudian ada perintah dari Allah untuk mengorbankan anaknya Ishak sebagai korban sembelihan. Kalau saudara di posisi Abraham, apa yang akan dilakukan dan beri penjelasan. Bapak dan Ibu, kami kira Bapak Ibu semuanya cerita tentang Bapak Abraham ini sudah melotok karena di sekolah minggu, di Sarasayan, Sarasean sering kali kita mendengar cerita hal ini tentang Abraham. Abraham memang dikenal sebagai bapak seorang beriman. Abraham adalah bapak dari segala orang beriman. Dados Abraham itu dados bapakipun kita sedaya tiyang ingkang dados dumateng ngarsanipun Gusti. Nanging Saya tidak dikasih tahu, karena kalau dikasih tahu dia ketakutan kalau ibu saya nanti begini-begini gitu. Dia tuh sangat sayang kepada ibunya. Jadi kalau ada sesuatu ibunya malah diberi tahu yang belakang. Nah, tapi saya sudah merasakan ini mesti kena iki, ya. Nah setelah itu saya paksa, Dek, kok ibu ngebel orang diangkat, ibu WA dibalas yang opo. Nah saat dia ngomong, dia jawabkan ibu ngomong, saya bilang gitu kan. Akhirnya dia ngangkat belan yang saya beri itu, dia sampai kesek-kesek gitu. Saya berusaha tegar, padahal saya pun nggak bisa ngomong sebenarnya. Air mata selalu sudah keluar, tapi saya di hadapan anak karena di video call. Saya jadi rapopo, ibu kuat, tapi tidak usah ketakutan. Tapi kita percaya, semuanya ada obatnya. Saya bilang gitu. Setiap hari Bu, dari hari pertama sampai hari yang ke-15 aku dulu itu, saya tuh kayak bisa tidur, rasanya gelap-gelita. Nah, itu hampir saya tidak tidur, dan itu setiap saat jam 2 itu saya berdoa. Dan saya dengan video call dengan anak saya itu saya ajak berdoa. Pokoknya doanya minta kesembuhan pada Tuhan. Semua diserahkan dia, saya percaya. Terus Gustiku bakal hari ini sembuh. Adik kuat kok, saya bilang gitu. Adik tidak punya riwayat seperti ini. Sebenarnya jauh takut sekali Bu. Benar, saya benar takut, tapi saya pasrah Tuhan. Ini pokoknya saya pasrah. Saya tidak bisa ngomong, pokoknya tidak bisa berdoa. Satu saya tidak bisa berdoa, saya cuma hanya pasrah Tuhan saya sampai ketakutan setiap hari berdoa nangis terus. Anak saya juga akhirnya Tuhan mendengar doa-doa saya yang walaupun dalam hatiku. Mujizat itulah nyata di dalam kehidupan kami Bu. Ini, jadi saya percaya bahwa keselamatan iman, karena iman dan percaya kita, Tuhan akan menyelamatkan dalam kehidupan kami saya. Itu Bu, terima kasih. Matur nuwun untuk sharingnya juga, bahwa memang iman kita pada Tuhan itu akan menjamin keselamatan. Kemudian juga kita berserah hanya sejauh doa. Tuhan itu hanya sejauh
berdoa. Sehingga dengan kita berdoa, Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Ada yang mau menambahkan? Ini sudah pokok diskusi ketiga. Wonten-wonten yang mau menambahkan lagi? Cuma memantapkan saja. Nggih, monggo. Ya bukan memantapkan, tapi pendapat saya. Oh, nggih. Gue yang memantapkan. Oh iya, nggih. Berikan penjelasan iman menjadi keselamatan. Beri bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tahu dari anggaran bawah ada 2 contoh. Iya. Ya, ada 2 contoh Nggih. yang sudah benar-benar dia mengimani dengan kesungguhan. Iya. Bapak Jairus Iya, dan dan wanita yang yang sangat benar. Cuma dengan apa? Memegang jubah dengan imannya, anaknya tidak menjadi mati dan menjadi hidup. Karena iman itu merupakan keajaiban. Kalau kita mengimani apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iya. Kalau kita mengimani, Iya. jadi iman itu harus sungguh-sungguh. Orang mau iman seperti ya, karena iman itu ada gandengannya, iman, perbuatan, dan kasih. Itu satu paket. Itu harus satu paket. Itu harus kita laksanakan. Iman tanpa perbuatan kan mati. Tapi ada yang kudus 2 ayat 20 yang begini. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi kalau kita mengimani dengan kesungguhan hati, kalau Gusti Yesus nanti surat dono hari ini, harus kita lurus. Tuhan Yesus mesti dijamin. Awal dewi nak percaya Yesus diselamatkan. Baik, kita akan diselamatkan oleh Yesus. Jadi kalau kita mengimani dengan kesungguhan saja. Namanya kepercayaan. Saya sudah membuka. Karena saya sudah pernah cerita apa ya dengan teman saya yang apa ya lain percaya. Karena akan melayani di tempat saya. Menikah kan aku. Oh, Tempat saya itu baru dilarang. Gusti Allah hotel yo. Tuh, begini. Cuma itu kan kongo. Jadi saya linggo ini. Mau ngomong kok. Kuwi, semakin kuwi Gusti Allah hotel. Lah kok kowe iki main do karo Gusti Allah? Gusti Allah kok enggak main do. Gusti Allah kan ada di sono, ada di 10, ada di piro nak aku ngimani. Dalam hati aku kurang ngopo. Malah saya kata, banyak yang saya katakan dengan orang itu. Kancaku, mulia betul, mulia. Karena saya enek-enek gitu. Orang kenal aku percaya orang. Gusti Allah kok sing ngono Gusti Allah itu sapa? Enggak ngerti. Ora ngerti lah ngomong. Memang saya yang namanya mengimani. Gusti Allah kok dimain itu. Enggak bisa gitu. Kekuasaan koyo ini niku dalu-dalu awak dhewe niku cuma sedikit Gusti jobane udah mlayu kabeh. Karena kekuasaan Tuhan. Iya. Keajaiban Tuhan. Kalau kita mengimani, Tuhan akan melindungi. Kami percaya, kan jeneng wong percaya itu percaya apa saja akan menyelamatkan. Nggih, matur nuwun untuk tambahnya, Is ya. Jadi dengan iman itu akan menjamin keselamatan kita dalam kehidupan sehari-hari juga. Untuk kesimpulannya, nyuwun untuk Bu Heri, monggo disimpulkan Bu untuk hari ini siang hari. Ya, terima kasih Bu Ari dan ibu-ibu yang lain. Terima kasih juga untuk sharingnya pada sore hari ini. Saya kira semuanya sudah sudah mengerti tentang iman, dan kami percaya bahwa kita yang ada di sini juga memiliki iman percaya yang sungguh luar biasa, karena tadi sudah sharing juga memiliki keyakinan di dalam hidupnya. Ketika kita diuji, kita percaya, kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, buktinya kita juga memperoleh keselamatan, kita juga bisa disembuhkan. Mengenai iman itu memang dasar dari kita, apalagi kita orang Kristen, itu memang dasarnya kita harus mempunyai iman, kepercayaan yang luar biasa kepada, seperti di dalam Ibrani tadi ya 11 ayat 1 tadi sudah dijabarkan bahwa definisi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala
sesuatu yang kita tidak lihat. Meskipun kita tidak melihat, kalau kita percaya, kita imani, ya pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Jadi itu yang selalu kita harapkan meskipun kita tidak melihat. Jadi kadang iman itu kadang di luar logika kita nih. Kok kita tidak mungkin, tapi menjadi mungkin apabila kita meyakini dan mengimani segala sesuatu itu bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi mesti kadang-kadang ada di luar penalaran ataupun logika kita. Karena memang iman tidak bisa dilogikakan ya. Asal kita percaya, kadang-kadang seperti aku percaya apapun yang terjadi, aku tetap percaya. Ya itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kami atau kehidupan kita ya. Kalau kita diuji seperti Abraham, itu mungkin secara manusiawi, secara duniawi mungkin tidak sanggup, tidak bisa ya. Kalau harus mengorbankan anak yang kita sayangi, apalagi itu satu-satunya yang sudah kita nantikan, masuk wis diantu-antu entuk kok kudu dikorbanke. Itu mungkin tidak mungkin ya. Secara nalar wis angel. Tapi ya karena iman tadi yang tidak bisa dilogikakan, itu Abraham bisa memiliki iman yang luar biasa. Mungkin kalau kita suruh seperti itu ya tidak bisa. Tetapi saya kira kalau iman itu sudah ada dalam hidup kita, diri kita, ya kita dimampukan untuk menjalani atau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jadi benar bahwa iman itu juga telah menyelamatkan di dalam hidup kita, seperti di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal dan keselamatan itu karena kita memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi itu jaminan bahwa kita diselamatkan adalah kita memiliki iman. Dan untuk memiliki iman kepada Tuhan Yesus itu apa yang harus kita lakukan ya? Kita harus mendekatkan diri, kita mengenal Tuhan Yesus itu seperti apa. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita ya, dengan kita menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Kita banyak di dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan, seperti kita beribadah, kita bersekutu, kita memuji Tuhan. Itu akan membuat iman kepercayaan kita akan semakin tebal, semakin kuat, sehingga ketika kita diuji dalam segala apapun, kita pasti akan tetap kuat dan melaluinya di dalam kekuatan bersama Tuhan. Dan saya itu percaya bahwa dari kita semua pasti akan diuji ya, hidup kita tidak ada semuanya itu berjalan dengan mulus, tetapi semuanya pasti akan ada ujian-ujian yang harus kita lalui. Dan kami percaya bahwa iman itu akan membuat kita bisa melalui ujian-ujian tersebut. Jadi benar bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau, seperti dari contoh-contoh tersebut. Meskipun itu terjadi di dalam Tuhan Yesus pada masa Tuhan Yesus, tetapi itu akan terjadi juga di dalam kehidupan kita di masa sekarang, karena memang mujizat itu bisa terjadi di dalam hidup kita asal kita mempunyai iman percaya kepada Tuhan. Dan memang harus kita asah supaya iman itu tetap kuat ya, kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus dengan kita mengikuti persekutuan, kita rajin mendengarkan firman Tuhan supaya kita semakin dikuatkan di dalam iman kita. Nah, terima Bu Ari, semuanya saya kira sudah mengerti ya, semuanya sudah bisa melalui dan semuanya sudah bisa belajar bersama. Makasih matur nuwun. Jadi untuk kesimpulannya hari ini sungguh luar biasa firman yang sudah diberikan pada kita untuk siang hari ini. Semoga kita mempunyai iman yang teguh, bisa melaksanakan, dan dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Mari kita buka NKB 199 untuk persembahan ya. Monggo yang Mbak
Anik dan siapa? 2 orang ambil persembahan. Minta tolong. Ye. NKB. Ye. Kembali menghadapkan hadirat Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan pada sore hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah kami terima, yang menguatkan kami, menguatkan iman percaya kami kepada. Berkati kami masing-masing pribadi untuk mampu menjalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami juga mengaturkan persembahan. Kiranya persembahan yang telah terkumpul dapat menjadikan berkat untuk kegiatan-kegiatan kami, terutama KWD dan lansia di GKJ Ngatiwarna ini. Selanjutnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati Tuhan, biarlah kami sampai di rumah dalam keadaan selamat. Dan gereja yang kami tinggalkan, kiranya Engkau selalu lindungi untuk bisa kami pergunakan kembali kegiatan-kegiatan berikutnya dan untuk beribadah kepada-Mu. Banyak sekali dosa dan kesalahan di dalam kami berkumpul pada sore hari ini, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan tutup dengan KJ 280. Aku percaya. Kita
nyuwun tulung untuk yang Mutian menyiapkan segala sesuatunya. Yang lain monggo kita bersama untuk ada sedikit minuman dan lain-lain. Dipersilahkan monggo.